Hello dears, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, kalau aku udah hello dears, pasti aku nggak sendirian. Nah, kali ini aku bersama Ayatul Ula. Lagi. Nah, kita mau bahas tentang apa nih? Tentang apa kan situ Jadi kita mau bahas tentang insecurity. Sebelumnya aku udah bukan minta sih, kayak nge-share di Instagram. Itu buat teman-teman yang mau curhat tentang insecure gitu, gimana pengalaman teman-teman yang insecure. Soalnya ada ada satu orang yang emang ngechat gitu, bahas tentang insecure dong gitu Kak katanya. Jadi aku mau lanjutin untuk membuat insecure video. Nanti aku bacain, terus nanti kita kayak sedikit-sedikit ngasih pendapat kita lah, siapa tahu pendapat kita bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Walaupun sebenarnya nyampah lagi ya. Walaupun sebenarnya nyampah, emang kita kan ini ngobrol sampah with us. Ngobrol sampah with us. Oke, kita langsung bacain aja ya. Oke, betul. Pertama, ini ada nggak tahu dari siapa, aku cuma SS aja karena emang mau disembunyiin gitu loh ininya. Dia nanya gini, aku insecure sama keluarga doiku, mereka keluarga berada. Oh, mungkin dia insecure karena dia sederhana, dari keluarga sederhana. Terus tiba-tiba dia punya pacar yang lebih dari dia. Menurut dia. Iya. Menurut kakak gimana tuh, Kakak Ula? Ya kan Kakak Ayuni dulu yang menyampaikan pendapat, baru Kakak Ula. Kalau menurut aku ya setiap orang itu kan punya kelebihan masing-masing, dan kenapa si pacarnya itu memilih dia juga karena ya pasti ada sisi positif yang dari diri dia ngebuat menarik, dan dia pasti namanya kalau orang udah cinta itu nggak terlalu mementingkan hal-hal seperti itu sih. Jadi ya jangan insecure lah, pasti juga dia sudah mempertimbangkan untuk memilih kenapa dia memilih kamu untuk jadi pacarnya itu. Iya benar gitu maksudnya. Gimana tuh? Iya sih, kalau menurut aku ya pasti ada alasan tersendiri ya si cowok kenapa milih cewek ini gitu untuk jadi pasangan dia gitu kan. Entah karena dia baik, karena dia ya segala macam hal ya alasannya gitu. Jadi apa ya, keadaan kita itu bukan satu-satunya yang alasan yang ngebuat kita untuk mundur insecure gitu. Benar banget. Itu sih. Nah tuh, untuk kamu ya yang bertanya ini, jangan insecure, kamu juga punya kelebihan, dan kamu tunjukin dari kekurangan kamu itu kamu punya sesuatu lain lah yang jadi poin plus, dan pasti pacar kamu ngeliat itu. Dan mungkin juga itu cuman ada di pikiran kamu aja loh. Bener banget. Kayak keluarganya dia bakal begini. Apalagi itu maksudnya dia belum tahu terlalu jauh tentang keluarga si cowok ini gitu. Bener. Tapi dia udah insecure duluan. Itu kan malah aneh gitu. Itu malah jadinya kan netting gitu. Jadi seharusnya ya udah buanglah rasa-rasa itu. Ya udah jalanin aja. Selagi pacar kamu nyaman ya udah jalanin aja. Gitu guys. Kita sambil minum ya. Kita udah ada Ultramilk. Emang sengaja ini bukan endorse ya guys. Iya, sekali lagi ya kita beli sendiri sih. Karena biar nggak aus aja juga, dan biar ini bukan endorse. Biar asik aja gitu. Silakan diminum kakak. Terima kasih loh kakak Ayuni. Oke. Next ke pertanyaan selanjutnya. Salah. Ini. Ada yang karena aku buat gini ya, sok yang mau tanya-tanya tentang insecure, sok mangga, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi ada yang komen sok mangga, apel, jambu, nanas. Kenapa nggak sekalian semuanya buah-buahan itu disebutin ya? Maunya gitu buat kamu ya. Kamu merasa saking insecure sama buah-buah ini apa ya? Jelas banget ya. Ini ada yang wadidaw jiwa. Jarum polin ini wadidaw jiwa. Ini fans berat jarum polin ya, kayak kita ya. Kayak aku banget, aku jarum polin lovers. Termasuk penjara. Iya, nggak boleh, anjing. Nah, ini lagi nih. Kak, aku suka insecure kalau ada yang suka katain, misalnya aku ngasih pendapat terus pendapat aku apa nih? Mungkin nggak cukup ya ini ya. Mungkin pendapatnya agak diremehkan kali ya. Oh, kayak ini kan kalau aku insecure kalau ada yang suka katain, misalnya aku ngasih pendapat terus pendapat aku. Mungkin pendapat dia nggak dihargain gitu ya. Itu sih bukan salah dia, tapi salah orang yang dikasih pendapat itu sih. Maksudnya yang sama-sama kayak kita di organisasi, misalnya di satu organisasi gitu, kita dikasih kesempatan untuk ngasih pendapat satu sama lain, tapi teman-teman kita yang lain ngeremehin pendapat kita gitu kan, maksudnya. Itu balik lagi salah orang yang
benar-benar. Itu kan yang di Iya, sekitar jadi dia itu bukan ada di diri kamu tapi di diri orang lain ya kesalahannya. Jadi kamu harus tetap maju gitu. Tetap maju, ya udah nggak usah peduli kata mereka, yang penting kamu punya apa ya, punya cara tersendiri lah untuk ngungkapin gitu, daripada nggak sama sekali ya kan. Yang penting caranya baik kan, balik lagi caranya baik. Kalau kamu ngerasa udah ngasih pendapat yang sesuai, istilahnya dengan cara yang baik gitu, ya udah, ngapain pikirin orang ya. Benar. Yang penting udah ngasih pendapat, mau itu baik, ya pasti kan kita ngasih pendapat kan itu pasti yang baik, ya. Kalau orang kurang menghargai atau agak meremehkan pendapat kamu, ya itu bukan kesalahannya di kamu. Itu ini sih, apa sih? Iri kayaknya. Iya, bisa jadi keirian yang hakiki. Nah, gitu ya untuk kamu. Yang selanjutnya. Yang selanjutnya apa tuh? Udah tuh. Oh, yang selanjutnya ini ada yang nge-SMS, bukan SMS, nge-WA aku. Terus dia ngirim audionya. Nah, audionya langsung aku dengerin aja ya di sini. Sama Yun, cuma dibilang mirip bulldozer sama dibilang pantas jadi model bentuk gorong-gorong karena gue gendut. Tapi itu rame, yang bikin gue mental down itu di situ rame banget posisinya. Kami orang lagi nongkrong, terus dapet lah tawaran mbak-mbak mua gitu loh, temennya ketua kopi. Nah, datangan mbak itu tuh sama mbak cosplay sama suaminya. Dia tuh nyari model buat dijadiin promosi mua dia. Ketua kopi nunjuk gua, ada nyeletuk kayak gitu, terus rame dan kayak jadi bahan ketawaan gitu loh. Makanya gue bilang gue hampir gila. Gue udah balik gunting, saya pengen potong-potong tubuh gue waktu kemarin itu pulang dari kumpulan itu. Gue sampai gak doyan makan tau, gara-gara gue pengen banget kurus. Tapi sekarang enggak, gue udah happy lagi. Sekarang udah biasa aja sih. Untungnya tetap ada orang-orang yang support gue. Tadi videonya lo udah dengar sendiri dari si narasumber. Jadi gimana tuh? Sebagai orang yang pernah dilanda insecure juga. Sebelumnya kan apa tuh namanya, dia cerita tentang dia sampai mau gunting lemak-lemak di tubuh dia karena nggak mau dibilang gendut gitu. Iya, karena nggak mau dibilang gendut. Terus sempat dibilang bulldozer juga sama orang-orang dibilang bulldozer, gorong-gorong segala macam. Itu keterlaluan sih orang yang bilang kayak gitu. Iya. Bener-bener itu primitif orang-orang yang ngomong kayak gitu. Iya sih. Karena gimana? Karena ya gue pribadi gue nggak berani loh. Bully-bully orang lain gitu, karena gue sadar gue juga punya kekurangan gitu kan, dan itu nggak manusiawi nggak sih? Iya, nggak manusiawi orang-orang bully itu. Karena dia juga gimana ya, itu kan ciptaan ya kan, ciptaan yang emang kita udah bentuk kayak gitu, bukan atas dasar lu brojol tuh udah bentuknya begitu gitu. Kita nggak bisa mesen, hidung kita harus mancung, mata kita harus belok, bibir kita harus tipis gitu. Kita nggak bisa milih gitu kan. Jadi amat sangat disayangkan ya untuk orang-orang yang masih melakukan hal-hal kayak gitu. Terus dia kan sempat bilang juga, apa aku terlalu baper ya gitu kan. Sebenarnya ya itu wajar lah dia sakit hati, apalagi itu di rame tempat kan. Dia ngomong kayak gitu tuh emang udah bukan tempatnya. Dia ngomong kayak gitu ya nggak pantas gitu. Jadi wajar untuk teman-teman di luar sana ya berhentilah ya untuk dihindarin hal-hal kayak gitu gitu. Apalagi di zaman yang sekarang, zaman yang udah canggih gitu kan. Kita bisa dibilang kita ini kan milenial istilahnya kan ya. Udah banyak loh orang yang kita tahu tuh orang-orang yang meninggal cuman karena hal-hal sepele seperti ini gitu kan. Bunuh diri gara-gara bullying gitu ya. Ini kan kasus bahaya yang banget. Dari SD mungkinnya dari kecil sampai gede gitu. Makanya kita juga sebagai orang yang sudah dewasa itu benar-benar ngajarin anak-anak yang sejak dini itu juga untuk nggak ngomong kayak gitu, ya nggak sih? Jadi sampai kadang kan kayak gitu kan kebawa ya karena kebiasaan dari kecil. Terus sampai gede masih aja bercanda. Dia orang sih bilangnya bercandaan kan. Tapi kan konteksnya itu lain lagi gitu. Kalau udah kayak gini tuh ya bully, bisa menyakiti dan ngebuat mental orang itu down. Ya kan? Rasa simpati dan rasa pekanya itu kurang menurut gue orang-orang yang sering bully orang lain gitu. Iya, benar. Ya padahal kita kan banyak loh edukasi yang yang bagus gitu untuk menanggulangi hal-hal yang kayak gini tuh di YouTube gitu kan. Kita bisa lihat gitu. Efek-efek dari bully gitu kan. Ya apalagi di zaman sekarang gitu loh. Benar. Kayak yang gimana gitu loh bully tuh. Iya. Lagian juga
kenapa sih gitu selalu body shaming itu Aneh. kayak itu kan udah ciptaan gitu, berkali-kali kayak itu tuh udah, kamu coba hitam yang kulit kita hitam mau putih mau kita bulu matanya ada nggak ada, itu kan emang udah dari sananya dan itu emang sesuai porsinya gitu, kamu emang bagusnya kayak gitu makanya Tuhan ciptain kamu kayak gitu. Dan terus kalau misalkan apa hak kamu untuk kayak menjadikan itu bahan bercandaan, tapi itu bukan kayak bercanda lagi, justru Bahan bulian gitu. jadi bahan bulian. Kamu gak ada hak gitu. Iya, Kamu kan? bukan yang menciptakan gitu kan. Berarti sama aja kamu menghina Tuhan istilahnya Iya, kan. bener banget. Jadi berhati-hatilah ya. Iya, itu tuh pembunuhan karakter loh. Secara nggak langsung. Pembunuhan karakter, benar. Pembunuhan karakter. Kayak gue bilang tadi, yang seharusnya gue tuh orangnya ceria, bisa membuka diri dengan siapapun, akhirnya gue jadi orang yang nggak percaya diri gitu. Itu salah satunya. Nah, untuk teman-teman yang udah terlanjur gitu, insecure karena akibat bullying, gimana tuh caranya menurut lo? Ya kalian yang harus kontrol diri kalian sendiri sebenarnya. Gak ada yang bisa kontrol diri kalian selain diri kalian sendiri. Sadari bahwa perbedaan itu emang benar ada gitu. Nggak bisa dipungkiri, perbedaan tuh pasti ada. Sadari juga orang yang membuli kamu itu kekurangannya ada juga gitu. Benar, namanya manusia. Nggak ada yang apa ya, nggak ada yang sempurna gitu. Di balik kelebihan tuh pasti ada kekurangan, di balik kekurangan pasti ada kelebihan gitu. Tuhan tuh udah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya gitu. Kita harus sesuai percaya. porsinya pas. Jadi kalian ya yang udah pesek ya udah nggak perlu dimancungin, karena emang kalian tuh cocoknya sebenarnya kayak gitu. Fisik itu bukan satu-satunya hal yang membuat kamu nggak sukses di masa depan. Iya. Ingat, yang bisa ngebuat kamu sukses itu rasa percaya diri kamu, skill kamu itu. Benar. Ya kan? Iyalah. Nggak ada yang namanya fisik, karena kamu menurut kamu nggak mancung, gendut, gitu. mata kamu nggak belok atau bibir kamu nggak tipis, aduh itu tuh apa Itu sih udah mungkin itu udah dulu lah ya. Kalau sekarang orang lebih ngelihat apa kemampuan dan kelebihan kamu yang emang dari dalam diri kamu gitu. Yang penting Jadi ya terus gali lah apa yang kalian potensi-potensi punya, yang ada gitu di diri kamu. nggak usah pikirin omongan-omongan orang yang jelek Bener. tentang kamu gitu. Kembangin bakat kamu, kembangin skill kamu, perbaiki diri, jadi orang baik itu lebih penting daripada Ya udah, kalau udah dikatakan gitu ya udah, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, dan kamu juga boleh ngambil membatasi. tindakan yang tadi. Kalau misalkan semua tindakan itu nggak bisa diterima mereka juga, itu memang mereka yang salah. Iya, emang mereka yang salah, dan kamu juga punya hak gitu untuk berteman dengan orang yang nyaman gitu. Kalian bisa membatasi diri kalian sama teman-teman kalian yang kayak gitu. Boleh, bukan berarti memutuskan hubungan, tapi kita tahu batasan seperti apa gitu untuk berteman dengan kita gitu. Untuk biar ya untuk kesehatan kita sendiri juga. Buktikan hal-hal yang baik aja lah sama mereka gitu. Kalau kita Jadi bisa mereka melakukan sadar gitu. lebih hal yang lebih daripada mereka gitu. Bukan dendam, tapi itu lebih kayak pembuktian aja gitu loh. Bahwa Jadi gua kalian bisa. juga jadinya kan positif ya. Perbuatan-perbuatan kayak gitu tuh kalian harus balas dengan positif. Jangan dengan kalian ngatain lagi juga. Tapi dengan pembuktian, benar kata kakak tadi gitu. Bersyukur apa yang udah Tuhan kasih. Daripada Karena gini, insecure, mending bersyukur kan. Karena gini juga sih, cantik tuh sebenarnya apa sih? Tampan tuh sebenarnya apa gitu kan? Setiap orang itu punya cara pandangnya masing-masing gitu. Dan setiap negara itu punya standar kecantikan dan ketampanan masing-masing. Di Indonesia mungkin ya mengagung-agungkan putih. Benar. Tapi belum tentu di Amerika. Amerika mengagungkan yang Eksotis gitu kan, kulitnya coklat gitu kan. Iya, benar banget. Dan ada pernah juga gue dengar kalau di Amerika apa di mana pokoknya di negara barat sana gitu, negara luar itu nggak ada yang namanya pesek dan mancung guys. Nggak ada pesek dan mancung. Jadi gue bangganya sama orang-orang luar itu benar-benar menghargai perbedaan sih sebenarnya. Iya. Itu nggak ada sebenarnya pesek dan mancung tuh apa, mereka juga bingung. Kayak pesek gitu, kayak Itu flat cuma nose. kayak ciri-ciri nggak sih? Mereka itu apa tuh namanya, mengatakan itu tuh untuk sebagai ciri-ciri, bukan untuk ngatain orang gitu. Untuk apa ya? Menunjukkan ciri-ciri orang tuh seperti ini berbeda-beda gitu. Bukan untuk dia katain gitu. Jadi emang benar-benar harus ya di inilah. Iya. Kalau fisik itu jarang terdengar sih kalau mereka ngebulinya tentang fisik gitu loh ke orang lain. Kalau di luar negeri itu ya setahu gua paling bulinya tuh
ya apa ya, attitude mungkin ya, lebih ke attitude, terus cara berpakaian. Mereka tuh bullynya Iya. ya Orang yang culun gitu ya. iya, biasanya. pada intinya juga nggak ada sih bully yang bagus Iya, sebenarnya. benar. Cuman kalau untuk Body fisik shaming itu jarang. jarang terjadi kalau di luar itu. Gitu, setahu aku ya, guys. Jadi gitu ya guys, ambil Mm-mm. minum dulu deh biar asik. Aus ya bahas insecure. Nah, jadi kesimpulannya daripada kalian insecure mending bersyukur Bersyukur. ya. Ya benar. Dan buat orang-orang yang insecure, kalian harus show up lah, buktiin ke mereka yang ngata-ngatain kalian kalau kalian itu nggak kayak Nggak seburuk nggak apa yang seburuk mereka itu. kira gitu. Mm-mm. Dan untuk orang-orang yang masih bully sekarang gimana tuh? Hah? Ya stop lah ya. Stop, break the line. Iya, Anjay. break the line tuh katanya. Break the line ya. Jadi kita putus sampai di sini bully-bully itu. Apalagi kamu yang istilahnya Masih kita gitu. yang anak milenial kok masih bully sih, nggak zaman bully gitu kan. Iya. Mending perbaiki diri, Iya, mending bener kembangin skill, Kembangin kemampuan kan, daripada bully-bully udah nggak zaman. Itu menandakan kamu orang yang belum open minded, Iya. nggak keren Nggak keren. sama sekali. Jadi stop ya guys. Dan udah sampai segitu dulu sharing kita tentang insecure dan bully. Semoga di next video kita akan sharing lagi tentang hal-hal yang bermanfaat. Dan mungkin kalian bisa komen di bawah gimana Di pendapat bawah ini. kalian, atau kalian juga masih ada Ada yang nggak di mau bawah ini? ya boleh deh, masih mau curhat tentang insecure, boleh aja di bawah komen-komen lagi. Nanti kita juga bakal kasih sedikit ya masukan-masukan lah, bukan masukan sih, pendapat kita ya. Kita kan di sini sharing. Sharing. Tuh. Siapa tahu bisa membantu ya. Iya, siapa tahu bisa membantu. Kasihan Kamu sama yang lagi teman-teman di galau-galau. luar yang lagi galau-galau atau mau bahas percintaan lagi juga boleh, yang penting komen aja di bawah. Segitu dulu video Segitu kita kali dulu. ini. See you Makasih on- banget loh Ibu Iya. Ayu selalu diundang di sini. Kayaknya saya dipercaya sekali ya untuk sangat mengisi dipercaya video-video karena Ibu dia Ayu. sangat-sangat bisa ngomong. Jadi Bisa ngomong. Kelebihan emang bisa ngomong. Lay. kelebihannya banyak Selain ngomong. selain gitu. bisa ngomong, bisa makan dan gak gendut-gendut. Iya. Nah, kelebihan. Itulah kami. Itulah kamu. Nah, jadi Dua segitu kurus. dulu. Dua Jadi kurus. curhat kan. Segitu dulu video kita kali ini. See you on the next video. Bye bye.